Ya guys, hari ini kita sedang diskusi. Ya, diskusi. Ini dia sistemnya. Ya, itu yang 3. Satu merekam. Halo bang. Sudah murah, ya bisa. Ini anomali. Orang pakai ton. Oh, tahu deh. Ini nah, aku tarik ya. Dia Amalila. Ini. Jadi mau dulu. Ini loh. Lo lagi ngapain, Nal? Ini aku lagi nganalisis PT Indomie. Yang isu permasalahannya itu ada 5. Yang pertama, ketergantungan tinggi pada produk mie instan. Yang kedua ada isu kesehatan dan perubahan gaya hidup ke konsumen. Dan yang ketiga, persaingan yang semakin ketat. Keempat, fluktuasi harga dan pasokan bahan baku, dan yang terakhir adalah tantangan ekonomi global. Terus tujuannya analisis itu buat apa? Oh, untuk tujuannya itu nanti bukan aku yang jelasin, temen aku, Siapa tuh? si Umi. Tujuan menganalisis PT Indomie itu ada 4. Yang pertama tuh mengkaji secara mendalam sejarah dan perkembangan usaha PT Indofood, khususnya Indomie. Terus yang kedua tuh menjelaskan strategi bisnis dan pemasaran yang diterapkan Indomie dalam menjaga dominasinya. Nah, terus yang ketiga itu ada menelusuri berbagai tantangan serta risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, yang terakhir tuh ada menilai elemen-elemen kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan Indomie. Jadi gitu tujuannya kita menganalisis PT Indomie. Jadi gitu ya. Oh, jadi gitu ya. Boleh gak sih kasih tahu
Oh, jadi gitu. Boleh gak sih kasih tahu pembahasan mengenai sejarah berdirinya bisnis? Boleh, jadi Indomie pertama kali diciptakan dan dipasarkan oleh PT Sanmaru Food Manufacturing pada tahun 1972. Produk ini merupakan pelopor untuk mie instan di Indonesia dan mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat karena kenyamanannya. Pada tahun 1984, PT Sanmaru bergabung dengan PT Indofood Sukses Makmur yang memperbesar kapasitas produksi dan distribusi secara nasional. Nah, sebagian dari strategi perusahaan, pada tahun 2009, divisi yang berfokus pada produk konsumen bermerek disegresikan menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur. Tindakan ini diambil untuk memfokuskan pengelolaan dan mengembangkan merek seperti Indomie. Oh gitu. Terus apa sih yang menjadi Indomie itu jadi salah satu produk paling ikonik dalam Jangan macan, macan jangan macan. Oh gitu. Apa sih yang menjadikan Indomie itu jadi salah satu produk paling ikonik dalam sejarah industri makanan di Indonesia? Jadi, yang menjadikan Indomie salah satu produk paling ikonik dalam sejarah industri makanan di Indonesia itu yang pertama ada tipe bisnis, yaitu PT Indofood Sukses Makmur berfokus pada manufaktur dan distribusi makanan olahan khususnya mie instan. Nah, yang kedua ada jenis kepemilikan. Jadi, ICBP merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ICBP. Nah, sebagian besar sahamnya ini masih dimiliki oleh perusahaan induk PT Indofood Sukses Makmur. Sementara sisa sahamnya dimiliki oleh masyarakat dan investor institusi. Yang ketiga tuh visi, misi, dan tujuannya. Nah, yang pertama, visinya itu menjadi penyedia solusi pangan terdepan yang paling diinginkan dan dapat dipercaya baik di tingkat domestik maupun internasional. Yang kedua, memiliki visi menyediakan produk yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, tujuan utama dari perusahaan adalah mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui inovasi, perluasan pasar, serta peningkatan efisiensi profesional. Yang keempat yaitu struktur perusahaan. Jadi struktur organisasi ICBP dirancang secara hierarkis dan fungsional. Di bagian puncak, direksi memimpin, didukung oleh manajer divisi yang membawahi berbagai departemen seperti produksi, pemasaran, keuangan, riset, dan pengembangan, serta distribusi. Model ini memungkinkan pengendalian yang ketat terhadap mutu produk, efisiensi biaya, serta respon yang cepat terhadap perubahan pasar. Lalu ada segmentasi dan target pasar. Yang pertama, yaitu dilihat dari geografis, yaitu Indomie dipasarkan secara luas di seluruh Indonesia dan juga anak-anak, remaja, dewasa, dan orang lanjut usia. Yang kedua ada psikografis, yaitu konsumen Indomie umumnya mencari makanan yang cepat saji, simpel, dan persiapan dan terjangkau. Lalu strategi pemasaran. Nah, Indomie itu memiliki strategi pemasaran yang agresif dan kreatif. Beberapa strategi yang diterapkan yaitu ada harga terjangkau, yaitu memastikan harga tetap bersaing tanpa mengorbankan kualitas produk. Yang kedua ada distribusi luas, yaitu produk tersedia di beragam tempat, termasuk pasar tradisional, minimarket, supermarket, dan platform online. Lalu iklan yang kreatif yaitu menggunakan kampanye iklan di televisi seperti media sosial yang menarik, mudah diingat, serta relevan dengan budaya lokal. Lalu ada sponsorship dan event marketing dan corporate social responsibility. Nah, habis ini tuh ada analisis SWOT yang bakal dijelasin sama teman aku. Oke. Oh, jadi gitu ya. Terus maksud dari analisis SWOT dalam bisnis itu apa sih? Analisis SWOT dalam bisnis itu yang pertama ada strength atau kekuatan yang mencakup mereknya sangat terkenal dan memiliki pengaruh yang kuat, lalu ada harga yang terjangkau, dapat diakses oleh hampir semua orang, lalu jaringan distribusi yang luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan yang mencakup keterikatan yang tinggi pada produk mie instan, permasalahan kesehatan seperti tingkat natrium yang tinggi, dan penggunaan bahan pengawet. Yang ketiga ada opportunities atau peluang yang mencakup peluang untuk memperluas ke pasar internasional yang lebih luas,
dan inovasi pada produk baru yang memiliki klaim kesehatan. Yang keempat itu ada threats atau ancaman. Ancaman di sini memiliki 3 poin. Yang pertama, persaingan ketat dari merek baik lokal maupun internasional, pengetatan regulasi di sektor pangan, dan perubahan perilaku konsumen ke arah gaya hidup yang lebih sehat. Nah, pastinya kan ada tantangan dan risiko. Nah, tolong dong Dri jelasin itu tantangan dan risikonya apa aja sih? Tantangan dan risiko yang dihadapi Indomie ini, yang pertama ada isu kesehatan. Kecenderungan konsumen untuk menjauhi produk yang sangat diproses mungkin mengurangi daya tarik mie instan. Yang kedua ada persaingan yang semakin intens. Banyak pesaing yang menawarkan variasi menarik dalam hal rasa, kemasan, dan klaim kesehatan. Yang ketiga ada krisis bahan baku. Harga dari gandum dan bahan impor lainnya sangat dipengaruhi oleh keadaan pasar global dan kondisi geopolitik. Nah, jadi untuk menangani tantangan dan resiko ini, ICBP menangani melalui keberagaman produk, efisiensi dalam merantai pasokan, serta komunikasi aktif dengan pelanggan untuk mendidik mereka tentang keselamatan dan inovasi produk. Oh gitu Dri. Gantian deh aku tanya ke Naldi. Kan di balik Indomie itu menjadi ikonik makanan terbesar di Indonesia, pasti kan ada faktor-faktor menuju kesuksesan tersebut. Nah, faktornya itu apa aja sih? Coba jelasin. Oh, jadi gini dong, faktor kesuksesannya itu ada 4. Yang pertama adalah kualitas produk yang konsisten. Maksudnya di sini adalah konsumen mempercayai cita rasa serta kualitas produk yang telah terjaga selama bertahun-tahun. Dan yang kedua, kedekatan emosional dengan konsumen. Maksudnya adalah Indomie lebih dari sekedar makanan, lebih kepada bagian dari budaya dan ingatan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, efisiensi operasional. Maksudnya skala produksi yang besar dan distribusi yang efisien memungkinkan pengaturan biaya dan harga dengan baik. Dan yang terakhir adalah kemampuan beradaptasi dengan pasar. Maksudnya inovasi pada varian rasa, kemasan, dan pemasaran yang selaras dengan perubahan keinginan dan kebutuhan konsumen. Begitu dong maksudnya. Nah, kan jadi kita udah jelasin nih dari pembahasan sampai faktor kesuksesannya. Coba kamu simpulin dong buat yang tadi kita jelasin ke kamu. Jadi itu kesimpulannya adalah Indomie adalah salah satu contoh nyata keberhasilan bisnis, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional, yang berakar dari pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan dan kebiasaan konsumen lokal. Keberlanjutan Indomie selama lebih dari 5 dekade tidak terlepas dari strategi pemasaran yang efektif. Keberlanjutan Indomie selama lebih dari 5 dekade tidak terlepas dari strategi pemasaran yang efektif, kemampuan berinovasi secara konsisten, serta penerapan manajemen risiko yang cermat. Jadi seperti itulah kesimpulan dari artikel tersebut. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jadi sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Kita habis diskusi guys. Kita diskusi di rumah Umi. Ya itu. Ya sekian. Terima kasih. Bye bye.